There's this trick that we all do to get through our day. Go! Apa kabar sahabat semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Tetap semangat dalam menjalani hari-hari yang indah ini di tengah pandemik yang belum tahu kapan akan berakhir. Tetap gunakan masker saat bepergian, rajin cuci tangan dan juga jaga jarak. Baik, di episode kali ini kita akan menceritakan film yang berjudul Six Underground yang rilis di tahun 2019 yang dibintangi oleh salah satunya kakak atau abang saya, yaitu Ryan Reynolds. Film ini bergenre action dan menampilkan peran dan tayangan yang sangat epik untuk ditonton dan sangat disayangkan untuk dilewatkan oleh sahabat semua. Oke, cari posisi yang terbaik, siapkan kopi dan selamat menonton. Film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang mempunyai misi untuk menumbangkan seorang pemimpin diktator di negara yang bernama Turkistan, yaitu Rofah Alimov. Dengan pemeran utamanya yaitu Ryan Reynolds yang berakting sebagai Wan. Wan sendiri sebenarnya adalah seorang miliarder yang jenius. Dia adalah CEO di salah satu perusahaan yang didirikannya. Wan mempunyai hati yang mulia dan dia juga seorang filantropis. Dan tentunya Wan tidak sendiri. Dia membangun tim. Ya, he is not Superman but super team. Dia merekrut orang hebat lainnya yaitu Tu. Dia adalah seorang mantan spy atau mata-mata. 3. Dia adalah hitman atau pembunuh bayaran. 4. Dia adalah seorang skywalker. Lalu 5. Dia adalah seorang dokter. Dan yang terakhir 6. Dia adalah driver atau pengemudi handal yang lihai dalam kebut-kebutan ataupun tikung-menikung pacar teman. Oh, tidak, maaf. Data mereka semua di dunia sudah tidak ada, atau bisa juga disebut mereka di dunia ini adalah sebagai hantu. Eits, tunggu dulu. Ini bukanlah film horor. Ya, Wan memang sengaja memasukkan kematian mereka semua dan mengubah identitasnya agar tidak diketahui oleh siapapun. Apakah kematian selalu menyeramkan? Atau justru ada hal baik dari kematian? Saat meninggal dan menjadi hantu, kita tidak perlu lagi mendatangi pesta kantor, acara pernikahan konyol, sampai tidak ada lagi catatan kriminal yang terekam. Namun bagian terbaik tentang kematian adalah kebebasan. Kematian juga membebaskan manusia dari kebijakan dan politik negara. Setidaknya itu anggapan para anggota tim bawah tanah yang berjumlah 6 orang ini. Para anggota dari berbagai negara dan memiliki keahlian masing-masing itu beraksi tanpa nama dan rekam jejak. Mereka menggunakan kebebasan untuk melawan ketidakadilan dan kejahatan yang mengintai di dunia. Dan cerita naasnya dimulai saat tim ini menjalankan misi pertama mereka saat di Italia, yang dimana salah satu dari anggotanya yaitu Six mati dalam misi ini saat aksi kejar-kejaran mobil. Bahkan saat Six sudah menjadi mayat pun, satu anggotanya tak ada yang tahu nama asli dari Six ini siapa kecuali Wan. Ya, karena Wan adalah orang yang merekrutnya di tim itu. Dan Wan pun mencari anggota baru untuk timnya ini untuk melengkapi anggotanya. Karena Wan mempunyai segudang informasi untuk menemukan orang yang cocok untuk timnya, lalu Wan pun mulai menemukan anggota barunya yaitu Seven. Seven adalah seorang mantan marinir yang pastinya mempunyai sikap yang tegas, terlatih, dan mempunyai integritas yang tinggi untuk timnya. I can help you go after those guys. Setelahnya itu, saat mereka nongkrong di warung kopi dengan memesan kopi susu, jahe, dan teh tarik, mereka dikagetkan dengan aksi Wan yang ternyata Wan adalah seorang ahli teknologi, yang sedari kecil Wan memang sudah mempunyai impian untuk menjadi seorang bilioner, dengan menguasai teknologi kelas dunia. Dan saat itu juga rencana besar sedang dirancang oleh Wan, yang dimana perjalanan yang sebenarnya pun akan dimulai, yaitu untuk menumbangkan seorang pemimpin Turkistan yang mempunyai sifat diktator, dan menyelamatkan adik dari sang diktator yang sikapnya berbanding terbalik dari Rofah Alimov. Adiknya Rofah adalah orang yang mencintai demokrasi dan mencintai rakyat, dan akan dibebaskan oleh Wan dan timnya untuk dijadikan penggantinya Rofah,
dan aksi itu akan dilakukan pada Day of the Dead atau hari peringatan orang mati. Pada saat adanya pementasan drama, dan disitulah pertemuan pertama antara Wan dan Rova Alimov saling serang perkataan yang membuat Rova agak sedikit emosi lantaran perkataan Wan yang mengandung makna menantang Rova Alimov. Tidak itu saja, saat di bar itu, Wan pun jatuh hati kepada pelayan bar itu. Seorang perempuan yang memang orangnya cantik, mempunyai pandangan yang dalam yang bisa membuat jatuh hati para kaum Adam. Layaknya mantan saya, yaitu Berliana. Misi kedua pun dimulai. Kali ini dia mengawalinya di Vegas yang merupakan tempat kelahiran saya dulu. Oh, lupakan. Di misi ini, Wan dan timnya akan mendatangi penjaga dari Murad atau adiknya Rova, yaitu Jenderal Garyov, si kecil, gemuk, dan suka kentut. Aksi pun dimulai. Tu dan Tri mendatangi kamar hotel yang dimana keempat jenderal kaki tangannya Rova tadi sedang berpesta ria dengan didampingi dedek-dedek gemes. Dan para jenderal itu tentunya dibunuh oleh Tu dan Tri, ditembak dengan tanpa ampun dan belas kasih, dan Wan pun datang dan menanyai Jenderal Garyov tadi tentang lokasi keberadaan Murad yang sengaja diasingkan oleh kakaknya sendiri. Dan sesudah tahu bahwa Murad ditahan di Nihai Tower di Gria Tawang, Hong Kong, lalu Tri pun tidak segan-segan dan langsung menembak tepat di kepalanya. Rova yang merasa terancam pun lalu menemui Murad langsung ke Nihai Tower di Hong Kong. Dan Rova berprasangka bahwa pembunuh keempat jenderal kaki tangannya dia itu adalah suruhan adiknya. Karena Rova mengira kalau tidak mungkin yang menyerang itu dari pihak Rusia, karena Rusialah yang mempersenjatainya. Dan tidak mungkin juga Amerika, karena Amerikalah yang mendidiknya. Setelah memperingatkan Murad, Rova pun pergi kembali ke negaranya Turkistan, dengan meninggalkan sejumlah anak buahnya yang ditugaskan untuk mengawasi Murad. Misi Wan dan timnya untuk membawa atau menyelamatkan Murad dimulai. Yang ini merupakan misi pertamanya Seven dengan tim ini. Dia diberi tugas oleh Wan sebagai seorang sniper, yang dimana Seven memang ahli dalam bidang tersebut. Sempat panik saat Four sedang melakukan tugasnya, ada beberapa orang yang mendekati lokasi Four, dan tak ingin aksinya ketahuan oleh para bodyguard yang mendekati tadi, lalu Four masuk ke kolam renang agar tidak ketahuan. Setelah 120 detik dia menyelam di kolam renang itu, dan Four sepertinya sudah tidak kuat untuk menahan nafasnya. Seven pun yang mengetahuinya, lalu Seven langsung mengambil tindakan menembak kaca dari kolam renang tersebut. Dan Four pun terselamatkan karena ada sedikit ruang untuk memulihkan nafasnya. Akhirnya Four berhasil mengamankan Murad, tapi ada mereka mendapati sedikit masalah karena ternyata laporan dari Intel yang didapatkan oleh Wan ternyata salah. Karena dalam laporan tersebut hanyalah ada 7 penjaga, yang ternyata jumlahnya lebih dari itu. Di tengah-tengah pertarungan dan tembak-tembakan tersebut, Seven pun dikejutkan oleh cara bertarung Wan yang lincah dan seperti sudah terlatih, yang dimana kita tahu bahwa latar belakang Wan adalah CEO dan seorang ahli teknologi jauh dari kata perkelahian ataupun pertarungan. Dan saat semuanya berhasil selamat dan berhasil membawa Murad ikut mereka, hanya Four yang tidak berhasil untuk melarikan diri karena tali yang dipakai untuk kabur di mana tali itu dihubungkan ke gedung sebelah untuk melarikan diri telah dipotong oleh musuh. Tapi tidak sampai di situ, Four terus berlari untuk menyelamatkan dirinya, dan untungnya masih ada Seven yang mempunyai jiwa kekompakan dan saling melindungi dalam sebuah tim. Di saat Four hampir tidak selamat saat bertarung dengan musuh, Seven menyelamatkannya dengan tembakan jitu yang diluncurkan Seven dalam jarak tembak 100 meter, yang tepat mengenai musuh yang sedang mencekik Four, dan Four pun terselamatkan. Lalu misi berikutnya pun dimulai dan tim Ghost atau tim hantu ini pergi ke Turkistan, di mana dia akan menjalankan misi utama mereka, yaitu untuk mengkudeta pemimpin diktator atau Rova Alimov. Saat Murad merasa tidak senang karena dia merasa menjadi tawanan oleh Wan, dan Wan pun menanyakan sesuatu pada Murad. Jika ada satu peluang, kesempatan untuk meraih semua yang kau mau dalam sekali waktu, kau mau ambil atau lepas? Dan pertanyaan dari Wan inilah yang membuat dia semangat kembali untuk mendukung misi dari tim Ghost ini, yang dimana impian Murad yaitu
untuk menjadikan negaranya Turkistan untuk menjadi negara demokrasi dan turut serta membantu kesejahteraan rakyatnya. Hari yang ditunggu telah tiba, yaitu hari kematian atau Day of the Dead. Semua rencana yang telah disiapkan oleh Wan dan timnya akan ditentukan di hari itu. Kita tidak akan dikenang, tapi kejadian ini yang akan dikenang. Hal kecil bisa menciptakan hal besar. Mari kita mengubah dunia. Itulah yang dikatakan Wan kepada timnya saat mereka mau memulai aksinya. Saat Rofah Alimov mau memberikan pidato kepada semua rakyat Turkistan lewat siaran televisi nasional, gambarnya pun berubah, dan yang muncul malah Murad, adiknya Rofah. Ya, siaran itu dibajak oleh tim Ghost. Sebagaimana kita tahu, salah satu hal yang membuat diktator selalu berkuasa yaitu karena media atau televisi yang dikendalikan oleh penguasa. Murad pun memberikan pidatonya kepada rakyat Turkistan bahwa intinya adalah inilah saatnya Turkistan membuat revolusi dengan melengsarkan penguasa yaitu Rofah Alimov. Semua penduduk pun tampak seperti dapat dorongan kekuatan yang menyemangati mereka untuk mengubah nasib negara mereka karena selama ini sudah cukup Rofah Alimov telah menyengsarakan mereka karena kebijakannya yang dibuat hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Rofah pun panik ketakutan. Bom yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Tou dan Tri di hari sebelumnya yang ditanam di dekat patung presiden atau Rofah diledakkan oleh Wan karena Wan yang memegang kendali atas bom yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Lalu Rofah pun segera diamankan oleh para ajudannya dan pihak keamanan presiden untuk dievakuasi di kapal pesiar yang sudah dipersiapkan yang dimana kapal itu rencananya mau buat pesta oleh Rofah setelah pidato kenegaraannya selesai. Lalu tim Ghost pun langsung bergegas menuju kapal pesiar tersebut, dan Tu yang sudah standby di kapal itu memberitahu bagaimana keadaan di dalam kapal itu kepada para anggota timnya. Tri akhirnya sampai di kapal tersebut setelah berhasil mengalahkan kedua anggota keamanan Rofah setelah menabrak mobil yang dikendarai oleh Tri yang sempat terbalik dan Tri datang di kapal dengan penuh luka di badannya. Tri langsung menodong nahkoda kapal pesiar tersebut agar kapal itu tidak bisa dijalankan. 1, 5, dan 7 akhirnya berhasil juga sampai di kapal itu, dan akhirnya semua anggota tim Ghost berhasil sampai di kapal pesiar itu. Rofah yang merasa dirinya terancam lalu menelpon jenderal yang sedang berada di kantor kepresidenan dan memberikan instruksi agar para jenderalnya menghancurkan rumah sakit untuk merenggut keselamatannya. Lalu menghancurkan sekolah untuk merenggut masa depannya, dan pemuda untuk membunuh para harapan dari negara Turkistan. Dan para jenderal itu dikejutkan dengan kemunculan Murad atas kedatangannya di kantor kepresidenan itu, dan Murad langsung menutup saluran dari saluran telepon kakaknya itu. Wan akan memulai aksinya di atas kapal pesiar, dan dia akan menggunakan teknologi yang dia ciptakan yaitu magnet terbesar di dunia, yang akan digunakan untuk melawan musuh yang berada di atas kapal itu. Dan sayangnya waktu mau digunakan alat tersebut, ponsel yang berguna sebagai pemicu dari alat itu, chipnya terlepas dan butuh waktu untuk memperbaikinya. Seven yang sudah panik karena mereka ditembaki menyuruh Wan untuk meletakkan ponselnya dan mengangkat senjata untuk melawan para penjaga, tapi Wan tetap ingin memperbaiki ponselnya. Dan akhirnya ponselnya jadi, dan benar saja saat diaktifkan teknologi magnet dari Wan, seluruh kapal itu seperti diselimuti medan magnet, yang semua orang ikut tertarik oleh gaya magnet tersebut. Mengetahui keadaan yang semakin tidak kondusif, para anggota keamanan dari Rofah langsung mengevakuasi semua tamu yang ada di atas kapal. Saat proses evakuasi, penjaga mendapati Tri yang sedang menikmati makanannya, yang menyamar sebagai tamu undangan di kapal itu. Lalu Tu pun datang, dan di sini kita akan dipertunjukkan aksi bertarung dari Tu dan Tri, yang dimana mereka adalah mantan dari CIA dan pembunuh bayaran. Dan mereka kembali melanjutkan untuk mencari Rofah. Saat melawan penjaga yang ada di dapur, ponsel yang digunakan oleh Wan yang sebagai pemicu daya magnet, ponsel itu rusak dan layarnya retak. Terpaksa sudah tidak bisa digunakan lagi. Rofah yang tahu keadaan di dalam kapal pesiarnya itu semakin berbahaya dan mengancam keselamatan dirinya,
Dia pun memutuskan untuk melarikan diri dengan menggunakan sekoci. Dan lagi-lagi saat timnya sudah berhasil selamat dan mau mengejar Rofah, For yang tertinggal di dek atas kewalahan melawan 4 penjaga yang sedang melawannya. Wan yang tahu akan keadaan itu langsung menyusul For untuk menyelamatkannya. Dan untungnya Wan tepat waktu, karena kalau tidak, For pasti sudah mati terbunuh oleh penjaga itu. Rofah pun akhirnya berhasil kabur dengan menggunakan sekoci, dan tim Ghost berhasil mengalahkan semua penjaga yang di atas kapal itu, dan juga berhasil pergi sebelum kapal pesiar itu meledak. Sesaat setelah itu ada helikopter yang ditugaskan untuk menjemput Rofah di tengah laut, dan Rofah pun berhasil naik helikopter tersebut. Tapi sekali lagi Rofah pun dikejutkan karena ternyata di dalam helikopter yang menjemput Rofah sudah ada Murad di situ, dan tidak hanya Murad, tim Ghost, Wan dan semua anggotanya juga sudah berada di dalam helikopter itu. Rofah pun dibawa ke suatu daerah yang dimana daerah itu sering buat uji coba senjata nuklir Rofah, yang rakyatnya sendiri diterlantarkan oleh Rofah, dan semua penduduknya kekurangan bahan pangan dan tidak mempunyai tempat tinggal. Mereka semua marah terhadap pemimpin mereka, yaitu Rofah, dan mereka juga menuntut keadilan. Rofah pun baru tersadar bahwa pria yang ada di depannya saat itu yaitu Wan. Wan adalah orang yang pernah bertemu dengan dia di suatu opera dan pernah mengobrol dengannya. Rofah menyuruh Wan untuk menembak dan membunuh Rofah, tapi Wan dan Murad mempunyai pemikiran lain, bahwa rakyatlah yang lebih pantas untuk menghukum Rofah atas perbuatan dia selama ini yang dilakukan kepada rakyatnya. Rofah pun dijatuhkan dari helikopter itu oleh Wan. Lalu semua penduduk daerah tersebut langsung mengejar Rofah dan memukulinya sebagai bentuk kemarahan warga daerah itu yang selama ini juga diperlakukan sama seperti itu oleh Rofah. Dan akhirnya misi dari tim Ghost untuk menumbangkan pemimpin diktator sukses. Dan negara Turkistan sekarang menganut sistem demokrasi di bawah kepemimpinan Murad yang mencintai rakyatnya. Akhir yang bahagia pun nampak pada akhir film ini, yang dimana semua anggota timnya merasa sudah melakukan sesuatu yang berguna dan bisa mengubah dunia menjadi lebih baik. Oke sahabat, itu tadi sedikit alur cerita dari film Six Underground, yang menurut saya pribadi keseluruhan film ini bener keren. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. I wish that